Nah, di sini saya Syifa Sintiani dengan NIM K752401 kelas C ingin membahas sinergi pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan unggul untuk organisasi. Apa itu pengembangan sumber daya manusia? Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kesejahteraan karyawan dengan cara yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan organisasi dan tanggung jawab sosial. Dari pengembangan sumber daya manusia tersebut, pasti ada tujuan untuk pengembangan tersebut. Ada 3 pilar untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, keterampilan sumber daya manusia SDM. Yang ketiga, sikap sumber daya manusia terhadap tugas-tugasnya. Sumber daya manusia tentunya ada suatu kegiatan. Nah, di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu merupakan suatu tujuan untuk meningkatkan skill atau keterampilan untuk para karyawan untuk mengembangkan suatu potensi yang dimilikinya. Lalu kemudian yang ketiga itu ada promosi, di mana promosi ini bertujuan untuk membuat diri kita, mempromosikan diri kita untuk suatu kenaikan jabatan. Nah, yang ketiga itu ada rotasi atau mutasi, di mana di sini disebutkan bahwa adanya pemindahan suatu karyawan dari divisi satu ke divisi lainnya. Selanjutnya kita di tahap kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Menurut Fahmi 2017, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang menguji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Kepemimpinan tersendiri juga ada tipe kepemimpinan. Nah, di sini saya mencantumkan 5 tipe pemimpin. Yang pertama ada gaya pemimpin autokratik. Gaya pemimpin autokratik ini demikian bahwasanya bahwa pemimpin ini menganggap organisasinya sebagai organisasi pribadi. Yang kedua, gaya pemimpin militeristik. Ini menggerakkan bawahannya menggunakan sistem perintah yang sering dipergunakan atau menggerakkan bawahannya yang bergantung pada jabatan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Yang ketiga ada gaya pemimpin paternalistik, yang dimana gaya pemimpin ini selalu melindungi namun tidak memberikan kesempatan pada bawahannya untuk berpendapat. Lalu yang keempat ada gaya pemimpin karismatik. Karismatik ini merupakan pemimpin yang menganggap jabatannya itu atau pemimpin yang harus diakui oleh bawahannya bahwa dia memiliki jabatan. Yang kelima yaitu gaya pemimpin demokratik. Demokratik itu gaya pemimpin yang dimana sikap pemimpinnya itu aktif, lalu kemudian memiliki arah tujuan untuk organisasinya, lalu kemudian juga dinamis. Nah, dari kepemimpinan tersebut juga ada peran kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada menetapkan visi dan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk suatu organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua ada memotivasi dan menginspirasikan karyawan untuk berkembang. Nah, di mana ini memberikan motivasi kepada karyawan atau bawahannya untuk memiliki citra diri yang baik terhadap diri karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan komunikatif. Nah, suatu pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik agar dapat memiliki suatu lingkup yang dimana itu memiliki komunikatif yang baik terhadap satu sama lain. Dari materi tadi, bahwasanya kesimpulannya sinergi pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan keunggulan organisasi. Lalu kemudian dengan pengembangan kompetensi karyawan yang didukung kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat membangun budaya kerja
sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan organisasi. Mengenai materi suatu pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan tadi, cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye.